Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Dirasat Islami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salam tersebut akan terus dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya kita semua dapat berjumpa lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat atau sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan kesehatan padanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, alangkah baik dan bijaksananya kita semua jika bersedia menekan tombol subscribe agar dapat membantu channel ini supaya bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkannya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kita tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat lainnya di channel ini yang semoga dapat merubah kehidupan kita semua menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Dan ciri-ciri seorang hamba yang sepenuhnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mereka sepenuhnya meyakini bahwa kesempatan hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengerti jika hidup di dunia ini hanyalah bersifat fana atau sementara. Tahukah kalian, derajat dan kondisi kehidupan manusia di dunia ini layaknya seperti roda yang berputar, kadang di atas dengan segala berkecukupannya, namun terkadang juga di bawah yang pas-pasan bahkan kekurangan. Tapi di situasi inilah Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya berdasarkan perjuangan dan kesungguhan yang dilakukan dalam menjalani ujiannya. Ketika seseorang akan diangkat derajatnya, namun justru malah membuatnya semakin ingin berada di dekat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasa keluh kesah, meratapi dan selalu ikhlas dalam menghadapi semua masalah yang dia hadapi. Hal itulah yang akan membawanya masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan segera diangkat derajatnya ke tempat yang lebih baik. Lalu bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang? Yang pertama, tanda itu adalah orang itu mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika seseorang mengalami masalah bertubi-tubi, meskipun itu masalah besar atau kecil, sebenarnya itu adalah bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kasihnya dengan cara yang luar biasa. Bersedih dan mengeluh itu sangat wajar ketika sedang menghadapi masalah dan ujian. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama kita dalam keadaan yang teramat sedih sekalipun. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang begitu besar
ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan tersebut. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, "Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita." Yang selanjutnya, orang itu akan dihadapkan dengan beragam masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapkannya dengan berbagai masalah di dunia ini, baik masalah kecil ataupun masalah besar sebesar-besarnya. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu ia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya dan mendapatkan siksaan dari kejahatannya. Dan setelah itu mereka pun berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah kepadamu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang sebenarnya tak sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah selamatkan kami dari kaum-kaum yang kafir." Dari ayat ini kita diberikan pemahaman bahwa batas kemampuan seseorang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini juga dapat menjadi pedoman kita agar saat memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terburuk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa, yang bisa membuat kita untuk selalu bersabar dan bersyukur dengan yang sedang kita jalani. Yakinlah hal tersebut merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajatnya. Lalu yang selanjutnya akan dihadapkannya dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Di titik ini kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang membenci kita, hingga kita merasa seakan-akan berada di titik paling lemah dan paling rendah sekalipun, yang dimana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu di saat itu juga akan ada orang-orang yang akan menzolimi kita hingga melukai kita dengan cara mereka yang tidak dapat kita duga. Tapi situasi inilah yang harus membuat kita lebih memahami keadaan dan lebih memilih melindungi diri agar tidak membencinya, namun justru mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzolimi kita tersebut. Kenapa? Perlu diingat lagi, ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang memperhatikan kita, yang tak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan ingin menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Pelindung. Dan hal penting yang harus selalu kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun, kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita, dan harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam perlindungan dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai tanda-tanda manusia
yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari kebenaran, keberkahan, dan kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, dan share ke siapa saja yang menurut Anda cocok dan wajib untuk melihat video ini. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tingkatkan kebaikan bersama agar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita dapatkan. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi misteri. Kita berjumpa di sini, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya supaya kita semua dapat belajar bersama, memperbaiki diri bersama agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, teruntuk semua yang menonton dan mendengarkan video ini, mari kita manfaatkan channel ini sebaik mungkin agar menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan syafaat dan ridhonya pada kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.